Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Kita bahas ya tentang voli Korea, tentang perkembangan terkini. Karena ini ada dua kabar yang sangat menggembirakan. Malam minggu ngobrolin yang santai-santai aja, nggak usah terlalu berat-berat. Karena kondisinya saat ini kan seperti ini. Rupiah sudah 17.000, keracunan MBG massal juga masih terjadi di mana-mana. Nah, kita bahas yang santai-santai aja. Jadi ada dua kabar yang sangat melegakan, yang sangat menggembirakan dari perkembangan di voli Korea Selatan. Yang pertama tentang Hyundai State, ini berkaitan dengan Megawati yang isi Pertiwi atau Megatron. Yang kedua tentang AI Papers. Nah, kita bahas yang mana dulu? Kita bahas tentang Megatron dulu lah ya. Jadi kabar gembira tentang Megatron ini berkaitan dengan efek yang diberikan oleh Mega kepada Hyundai State. Nah, ini berkaitan dengan digitalisasi atau dengan dunia digital. Karena apa? Hari ini Hyundai State itu mengucapkan terima kasih karena follower di Instagram itu sudah menembus angka 150.000. Ini kan sudah pasti berkaitan dengan bergabungnya Mega ke Hyundai State. Karena apa? Sejak rumor Mega bergabung dengan Hyundai State itu kan jumlah follower di Instagram Hyundai State itu meningkat dengan sangat pesat. Kita perlu menengok ke belakang teman-teman semua. Jadi sejak bulan Agustus tahun 2017 sampai April 2026 ini, jumlah follower akun Instagram Hyundai State itu kan cuma di kisaran 48 ribuan tuh. Nah, tapi setelah rumor Mega itu bergabung dengan Hyundai State, akhirnya banyak volley-mania, banyak fans volley Indonesia, khususnya para penggemar Mega, yang akhirnya berbondong-bondong atau beramai-ramai untuk menjadi follower Hyundai State. Ya, ini bukti bahwa Mega itu memberikan efek yang nyata. Ini huge impact atau impact yang sangat besar yang diberikan Mega kepada Hyundai State, karena ya kita tidak boleh melupakan atau tidak boleh menutup mata lah ya bahwa saat ini reach, engagement, dan lain sebagainya itu kan merupakan salah satu tolak ukur atau merupakan indikator dari dunia digital termasuk di media sosial. Nah, sekali lagi, dimanapun Mega bermain itu kan pasti memberikan dampak yang sangat besar. Kemarin di Red Spark juga dampaknya besar, di Manisa BPSK juga impact-nya ini juga nggak kira-kira, nggak main-main. Nah, ini adalah pernyataan resmi dari Hyundai State ya teman-teman semua, jadi ini ucapan terima kasihnya. Kabar gembira kedua yang ada di voli Korea Selatan itu berkaitan dengan AI Papers. Nah, ternyata alhamdulillahnya adalah AI Papers tidak jadi bangkrut atau tidak jadi atau gini, batal untuk tidak mengikuti Liga Voli Korea Selatan pada musim baru nanti, karena ini ada dewa penolong, ada dewa penyelamat yang akhirnya menjadi penyelamat dari AI Papers. Nah, teman-teman pasti sudah tahu SOOP atau SUB ini kan akhirnya bersedia untuk mengakuisisi AI Papers. Jadi SUB sendiri itu adalah perusahaan platform siaran langsung internet. Nah, kemarin itu sudah SOP itu sudah menyatakan kesediaannya untuk mengakuisisi atau membeli AI Papers. Ini menjadi dewa penyelamat sekali lagi, karena itu artinya nanti di Liga Voli Korea Selatan itu tetap akan berjumlah 7 tim. Kalau kemarin ternyata misalnya AI Papers yang sedang mengalami perusahaan induknya mengalami gonjang-ganjing, kemudian juga finansialnya sedang bermasalah, terus AI Papers itu ternyata bangkrut, ya sudah, timnya hanya tinggal 6 dan pasti kompetitifnya itu akan tidak seseru kalau timnya itu 7. Nah, kita bahas mengenai apa dampak kalau nanti AI Papers itu tetap mengikuti Liga Voli Korea Selatan. Ini hampir pastilah ya, 99% pasti mengikuti, karena ya SUB itu kan atau SOP itu kan sudah resmi untuk mengakuisisi. Jadi dampak pertama dari keikutsertaan lagi AI Papers di Liga Voli Korea Selatan nanti itu jumlah tim itu akan tetap berjumlah 7. Tadi seperti yang saya bilang, kalau ternyata jumlah tim 6 itu kan tidak hanya berkaitan atau tidak hanya mempengaruhi tingkat kompetitif, tapi juga jumlah pertandingan. Karena kalau timnya 7 di tahun-tahun kemarin itu kan, atau di musim-musim sebelumnya itu kan jumlah pertandingan setiap tim itu kan di fase reguler itu menjalani 36 pertandingan. Nah, kalau jumlah timnya misal 6, ya kan kira-kira satu tim itu akan bermain 30 kali di fase reguler. Nah, ini menjadi sebuah angin segar, karena itu artinya ya meskipun AI Papers itu masih kesulitan di musim-musim sebelumnya untuk merangsek atau untuk bisa berada di posisi papan atas, tapi kan
setidaknya dengan jumlah 7 tim itu kan tingkat kompetitifnya ada, kemudian juga durasi liga itu juga terjaga, kemudian juga intensitas pertandingan itu juga tetap inline atau tetap sesuai dengan yang diinginkan atau sesuai dengan ekspektasi dari para penggemar voli. Selain itu juga efek kedua dari keikutsertaan lagi AI Papers di Liga Voli Korea Selatan itu adalah adanya warna baru di musim baru nanti. Karena apa? Ini sudah ada desas-desus atau sudah ada, ini hampir kepastian sebenarnya. Jadi AI Papers itu akan berganti nama karena ini berkaitan dengan perusahaan ya. Papers itu kan perusahaan, kemudian juga SOOP atau SOOP itu juga perusahaan. Nah, mereka itu kan beda perusahaan tuh. Artinya nanti AI Papers itu akan berganti nama. Kemungkinan besar akan mengusung nama yang berkaitan dengan SOOP. Misalnya AI SOOP atau apapun lah. Pokoknya Papers itu akan dihilangkan. Di postingan di Instagram sendiri itu kan AI Papers itu sudah mengucapkan sayonara tuh, sudah ada farewell-nya. Karena AI Papers itu kan sudah memposting atau sudah mengunggah puzzle grid perjalanan mereka dari tahun 2021 sampai tahun 2026 ini. Itu artinya ya sinyal bahwa nama AI Papers akan berganti itu kan semakin jelas. Ini kayaknya ya 100% akan berganti. Nah, ini adalah hal yang wajar ketika sebuah tim sponsornya itu berubah, ya akhirnya namanya itu bisa berubah. Yang juga menjadi perhatian tuh gini teman-teman semua, ini efek ketiga ya, ketika AI Papers itu resmi diakuisisi atau dibeli oleh SOOP. Jadi efek ketiganya itu adalah apakah nanti AI Papers itu akan tetap di Guangzhou atau pindah. Ini naga-naganya atau rumornya itu AI Papers itu akan pindah loh, artinya tidak di Guangzhou lagi. Ini juga berkaitan dengan komersial, kemudian faktor-faktor lainnya, sehingga akhirnya manajemen SOOP itu memutuskan untuk memindahkan AI Papers dari Guangzhou ke tempat lain. Padahal sebenarnya kalau kita bicara animo dari para penggemar terhadap pertandingan-pertandingan AI Papers itu kan oke itu sebenarnya. Meskipun AI Papers itu bukan tim papan atas loh, tapi ternyata penontonnya itu sangat solid. Nah, ini adalah rataan penontonnya ya teman-teman semua. Jadi rataan atau rata-rata atau average penonton untuk pertandingan kandang semua tim di musim kemarin. Jadi di posisi pertama itu adalah GS Caltech dengan 2.807 penonton di pertandingan kandang. Ini rata-rata. Kemudian ada Hypass dengan 2.700-an, kemudian ada Pink Spider dengan 2.600-an. Kemudian juga ada AI Papers nih di posisi keempat dengan 2.400-an. Bahkan AI Papers itu kan mengalahkan Hyundai State, mengalahkan Red Spark, dan juga mengalahkan IBK Altos. Nah, dari situ kan akhirnya stigma atau anggapan atau opini yang menyebut bahwa AI Papers itu minim penonton itu kan tidak terbukti, karena faktanya jumlah penonton di laga kandang AI Papers itu kan lebih banyak jika dibandingkan dengan Hyundai State atau bahkan dengan IBK Altos atau dengan Red Spark sendiri. Tapi yang pasti bahwa ternyata dukungan dari fans itu kan belum bisa untuk mengatrol atau mengangkat performa dari AI Papers sendiri di musim-musim kemarin. Ya seperti yang tadi saya bilang bahwa mereka itu kan masih kesulitan untuk berada di posisi papan atas. Nah, pertanyaan yang lebih seru itu sebenarnya gini, kemana kira-kira nanti AI Papers itu bergeser atau berpindah tempat kalau tidak di Guangzhou lagi? Ini yang masih belum ditentukan ya teman-teman semua. Maksudnya ya kita sama-sama memantau aja perkembangannya, karena semakin seru perkembangannya setelah AI Papers itu resmi diakuisisi oleh SOOP. Pokoknya pada prinsipnya ini merupakan hal yang sangat oke, karena itu artinya ada 3 dampak negatif, ada 3 dampak positif setelah AI Papers itu tidak bangkrut dan akhirnya tetap mengikuti Liga Voli Korea Selatan. Yang pertama itu adalah jumlah tim tetap 7, dan itu artinya setiap tim itu akan bermain 36 kali di fase reguler. Kemudian ada nama baru. Nah, ini ada nuansa baru lah ya. Ada nuansa baru, dan ini tentu saja
memberikan taste yang berbeda di Liga Voli Korea Selatan musim baru nanti. Kemudian yang ketiga, efek positifnya itu adalah adanya persebaran voli, karena kemungkinan besar KF Vipers itu akan berpindah dari Gwangju. Nah, kalau menurut teman-teman semua bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa doakan Megawati Yangesi Pertiwi fit 100% seperti semula, kemudian juga karirnya di United State itu semakin baik lagi, kemudian juga timnas voli Indonesia berprestasi dan juga voli Indonesia diurus oleh PVSI dengan semakin baik lagi. Oke, terima kasih teman-teman semua.